Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nandes Regar. Sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Atau kalimat yang dapat dipahami pembaca seperti yang dimaksudkan penulis yang dapat mewakili secara tepat pikiran pengarang dan dapat menimbulkan gambaran yang sama pada pembaca atau pendengar. Kalimat efektif diharapkan dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca ada pendengar sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi. B. Syarat kalimat efektif. 1. Sesuai EYD. Sebuah kalimat haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat sesuai dengan peraturan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kedua, sistematis. Contoh kalimat efektif harus disusun secara sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek pelengkap hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Ketiga, efisien dan tidak boros. Tetap ingat bahwa kalimat efektif harus disusun secara efektif dan tidak bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas, agar orang yang membacanya mudah menangkap dan gagasan yang kalian tuangkan. C. Ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan gagasan. Kalimat yang baik harus jelas dan memperlihatkan kesatuan gagasan, yang diartikan bahwa kalimat itu hanya mempunyai satu ide yang tunggal. Bisa jadi kesatuan gagasan itu terbentuk dari dua gagasan atau lebih. Secara praktis, sebuah kalimat itu dikatakan memiliki kesatuan gagasan itu apabila kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kesatuan itu bermacam-macam, antara lain kesatuan tunggal, kesatuan gabungan, dan kesatuan yang mengandung pertentangan. 2. Keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Ketiga, gagasan. Ketegasan itu juga biasa disebut dengan penekanan, yang artinya suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, antara lain sebagai berikut. A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. B. Membuat urutan kata yang bertahap. C. Melakukan pengulangan kata atau repetisi. D. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. E. Mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. 4. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan berarti tidak harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan yang memang tidak diperlukan. Sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa, penghematan dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. C. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. D. Tidak menajamkan kata-kata yang berbentuk jamak. 5. Penalaran atau logika. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat bicara atau bukan hanya struktur gramatikal yang
berperan penting agar ide pokok kalimat dapat diungkapkan dengan baik dan benar. Ada unsur lain yang harus diperhatikan, yaitu penalaran atau logika. Kalimat yang efektif harus logis karena setiap kalimat harus dipertanggungjawabkan dari segi akal, sehat, dan sesuai penalaran. 6. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan di sini ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat padu. A. Kalimat padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Oleh karena itu, sebaiknya kita hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. B. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek agen verbal secara tertib dalam kalimat pasif persona. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat dan kata kerja dan objek penderita. 7. Kecermatan. Maksud dari kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda, serta tepat dalam pilihan kata. Bisa dikatakan dalam hal ini, tidak pleonastis, maksudnya tidak terdapat kata yang maknanya sama. 8. Kesepadahan struktur. Kesepadan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadahan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Berbagai ciri kesepadan sebagai berikut. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Ketidakjelasan subjek dalam suatu kalimat terjadi apabila sebelum subjek kalimat tersebut terdapat kata depan, di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya. 9. Tidak bermakna ambigu atau membingungkan. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata kalimat, yaitu subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, pelengkap atau pel, dan keterangan atau ket. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam suatu kalimat dapat wajib hadir atau tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Sekian hasil presentasi saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada!